Perkenalkan, saya Laura Natasha Bornenggolan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai peradaban Pulau Kreta 2600 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Sejarah Eropa kuno berasal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta yang terletak di sebelah selatan Yunani dengan pusat pemerintahannya di Knossos. Selain Knossos, masih ada kota-kota besar yang lainnya, yaitu Pesastus, Tilissos, dan Hanus. Letak Pulau Kreta sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan. Selain itu, Pulau Kreta menjadi jembatan budaya antara Asia, Afrika, dan Eropa. Penduduk Pulau Kreta berasal dari Asia Kecil. Pada 3000 hingga 1500 sebelum Masehi, mereka telah memiliki kebudayaan yang tinggi. Kebudayaan dibangun akibat adanya kekuatan maritim. Hasil kebudayaannya berupa arsitektur, seni patung, dan seni kerajinan. Arsitektur ini didapat di istana besar dari Knossos. Dinding-dindingnya diwarnai dengan lukisan berwarna dari cat air. Istana tersebut dibangun oleh Raja Minos pada 1600 sebelum Masehi. Di Knossos ditemukan juga tempat pemandian bangsa Yunani telah memiliki seni kerajinan keramik yang indah. Sejarah Pulau Kreta juga dapat diketahui dari karya sastra berupa legenda dan mitologi karangan penyair Homerus yang berjudul Iliad dan Odyssea. Homerus menceritakan Pulau Kreta yang indah pernah memiliki tidak kurang dari 90 kota. Kegiatan pelayaran dan perdagangan telah mendatangkan tingkat kemakmuran yang tinggi bagi masyarakat Pulau Kreta. Kota-kota pusat perdagangan seperti Knossos dan Pestus telah tertata dengan baik. Bangunan gedung pada umumnya terbuat dari bata serta ada bangunan yang bertingkat. Di Knossos ditemukan reruntuhan istana yang berbentuk labirin atau rumah siput. Labirin berasal dari kata labiris yang berarti mudah tersesat. Bangunan istana didesain sedemikian rupa agar seseorang yang masuk akan mudah tersesat karena susunan kamar-kamar ruangan dan lorongannya yang rumit. Kejayaan kebudayaan Kreta mencapai puncaknya pada masa Raja-Raja Minos atau periode Minoan. Pada waktu itu, Raja Minos menguasai Laut Argea hingga Swedia. Raja Minos mampu menyatukan dataran Eropa, Asia, dan Afrika. Kerajaan Minos telah dimanfaatkan letak geografisnya yang strategis, mengembangkan bidang pelayarannya, dan memperkuat armada lautnya. Armada ini merupakan angkatan laut pertama di dunia. Keberhasilan armada maritim Minos telah berhasil membuat kerajaan ini membina hubungan dagang yang baik dengan Mesir, Syria, Babylon, atau Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan menjadi negara yang menguasai lautan berbagai kepulauan. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, kerajaan di Pulau Kreta mengalami keruntuhan. Menurut dugaan Palahari faktor pendapat, penyebab runtuhnya perubahan Pulau Kreta karena bencana alam. Sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, Gunung Tera yang letaknya 100 km dari utara Pulau Kreta meletus dan memuntahkan lava dan abu yang menutupi angkasa. Abu vulkanik tersebut menghalangi aktivitas kehidupan serta mematikan berbagai tumbuh-tumbuhan. Selain bencana alam, faktor lain adalah invasi bangsa pendatang. Pulau Kreta diserang oleh bangsa Mykenè. Mereka meniru kebudayaan orang-orang Minos. Hal ini terbukti dengan peninggalannya berupa istana yang memiliki 60 kamar, talos atau kuburan yang berbentuk sarang lebah, dan gerbang singa dari Mykenè. Gerbang singa ini adalah sebuah pintu gerbang yang di bagian atasnya dihiasi dengan 2 buah patung singa. Pada abad ke-100 sebelum Masehi, Pulau Kreta kedatangan bangsa pengembara dari suku Achaea, Ionia, Aulea, dan Doria. Suku yang terkenal ialah suku Ionia. Suku Ionia kemudian bercampur dengan penduduk asli. Percampuran inilah yang menurunkan bangsa Yunani. Setelah runtuhnya peradaban Pulau Kreta, sejarah Eropa kuno berkembang di dataran Yunani. Semula berada di kota Mycena, yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kreta. Itulah sebabnya Pulau Kreta disebut sebagai jembatan budaya Asia, Afrika, dan Eropa. Sekian dari pembacaan materi saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina Kornisa. Di sini saya akan menjelaskan tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Yunani kuno. Nah, kehidupan masyarakat di Yunani ini yang dimana mereka memiliki tanah yang bergunung-gunung pada umumnya, yang memiliki tanah yang kurang subur. Nah, jadi di lereng pegunungan itu mereka hanya bisa menanam gandum, anggur, dan zaitun. Nah, selain kegiatan itu mereka juga masyarakatnya itu juga mengembangkan perekonomian itu melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan karena letaknya itu yang strategis, yang dimana terletak pada perairan Laut Tengah. Yang selanjutnya itu ada polis. Nah, bangsa Yunani kuno terdiri atas berbagai suku bangsa, yang dimana mereka mendiami wilayah yang disebut sebagai negara kota atau polis. Nah, jadi setiap polis didiami oleh masyarakat mereka dengan hak pemerintahan sendiri. Nah, juga polis pada hakikatnya adalah sebuah negara kecil yang merdeka. Di Yunani terdapat 3 polis besar dan kuat, yaitu Athena, Sparta, dan Thebe. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan Yunani kuno. Nah, pada zaman Yunani kuno itu mereka terpecah menjadi beberapa polis, yang dimana kota-kota di Yunani dikelilingi oleh tembok pertahanan. Hal ini merupakan tata pemerintahan gaya Sparta dan Athena, yang dimana tata pemerintahan di Sparta dipimpin oleh Lycurgus sekitaran 900 sebelum Masehi. Sementara itu pada tata pemerintahan Athena dipimpin oleh Solon sekitar 600 sebelum Masehi. Yang pertama itu ada polis Sparta, yang dimana Sparta itu membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu Citizens, Helot, dan Perioikoi. Nah, yang kedua itu ada polis Athena, yang dimana warga Athena itu jauh berbeda dengan Sparta, karena Athena memberikan jaminan kepada warganya dan menghapuskan perbudakan. Lain seperti dengan Sparta itu masih ada sistem perbudakan di sana. Jadi di polis Athena itu sudah tidak ada lagi karena mereka menghapus. Yang selanjutnya itu ada kepercayaan. Nah, kepercayaan bangsa Yunani kuno adalah politeisme, yang dimana dewa tertinggi adalah dewa Zeus, yang merupakan sumber kesusilaan, pelindungan, dan pencinta keadilan. Yang selanjutnya itu ada karya seni atau karya sastra, yang dimana yang terkenal pada masa itu adalah Homerus yang menulis kitab Iliad dan Odyssey. Kedua buku tersebut berkaitan dengan kejadian sejarah perang Troya. Kota Troya terletak di semenanjung Anatolia di selatan Selat Dardania. Yang selanjutnya itu ada seni bangunan dan seni pahat, yang dimana itu pada awalnya seni patung atau pahat menghasilkan patung seperti patung bangsa Mesir, kemudian dikembangkan menjadi lebih hidup dan gaya naturalis, di mana patung dibuat dari mamer dan perunggu. Yang selanjutnya itu ada filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, hasil pandangan dari karya-karya filsafat bangsa Yunani telah diterjemahkan hingga kini. Orang Yunani telah pandai menyusun atau menciptakan ilmu filsafat yang meliputi berbagai bidang, diantaranya ilmu pikir atau ilmu alam, ilmu kesusilaan, ilmu negara, dan Yunani memiliki filsuf terbesar di dunia yang mana pengaruh dan pandangannya telah sampai kepada zaman kita sekarang ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Masa kemunduran Yunani kuno. Masa kemunduran Yunani kuno ditandai dengan terjadinya Perang Peloponnesos. Perang ini disebabkan karena kekhawatiran polis lain terhadap polis Athena yang memimpin persekutuan polis-polis di Jazirah Attika atau yang disebut dengan Liga Delos. Polis Athena memiliki pengaruh yang kuat pada bidang politik dan ekonomi. Polis-polis lain merasa takut wilayah menjadi sasaran ekspansi dari polis Athena. Keadaan ini membuat Sparta sebagai pemimpin Liga Peloponnesos
bangkit melawan polis Athena. Perang mulai meletus pada tahun 431 sebelum Masehi. Selama masa perang itu, Sparta mencoba menebangi pohon zaitun dan tanaman lain. Hal ini dibuat dengan maksud untuk melemahkan ekonomi Athena. Pada masa itu juga muncullah wabah penyakit yang menyebabkan kematian seperempat jumlah penduduk Athena termasuk Raja Perikles pada tahun 429 sebelum Masehi. Kematian Raja Perikles turut menyebabkan lemahnya kepemimpinan Athena. Pada 404 sebelum Masehi, Sparta berhasil menaklukkan Athena dengan bantuan Persia. Perang ini membuat Yunani terpecah belah dan menjadi semakin melemah. Yunani dapat ditaklukkan pada tahun 338 sebelum Masehi oleh Raja Philippus dari Makedonia. Karena Raja Philippus terbunuh, maka digantikan oleh anaknya Alexander Agung. Sejak itu, Yunani resmi jatuh ke tangan Alexander Agung dari Makedonia. Adapun faktor lain penyebab kemunduran Yunani kuno, yaitu bencana meletusnya Gunung Thera.